Perkenalkan, nama saya Andistian Sonogoro dari kelompok 2 dengan judul Business Plan Food Check. Food Check ini didirikan pada tanggal 5 Maret 2020 yang bertempatan di daerah Tuguran, Kota Magelang, Jawa Tengah. Tujuan dari adanya bisnis kuliner ini adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa dan memanfaatkan waktu luang yang ada di sela jadwal perkuliahan dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Tidar. Kemudian luaran yang diharapkan dapat ada dalam kegiatan ini adalah membuka lapangan pekerjaan dan melatih soft skill mahasiswa. Tidak hanya itu, bisnis plan ini didirikan untuk merealisasikan ide-ide, keterampilan, dan kreativitas dalam produk rice bowl. Jadi produk rice bowl kita itu memiliki ciri khas yang membedakan dengan produk yang lainnya. Salah satunya yaitu macam-macam topping yang dapat dipilih sesuai selera. Jadi usaha ini merupakan langkah diverifikasi dari produk serupa yang sudah ada sebelumnya. Hal ini merupakan inovasi dari rice bowl yang biasanya hanya memiliki satu topping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Food check berasal dari dua kata. Food yang berarti makanan dan check yang berarti sudah dilakukan. Dua kata ini ketika digabungkan akan menjadi food check dalam bahasa Inggris dan dengan ejaan bahasa Indonesia akan menjadi food check. CV Food Check pertama kali memproduksi makanannya pada tanggal 5 Maret 2020. Produk utama dari Food Check adalah Food Check Rice Bowl, yang kemudian dilengkapi dengan beberapa variasi minuman dari Food Check. Slogan untuk Food Check sendiri cukup unik, yang berarti belum kenyang kalau belum makan Food Check. Hal ini sejalan dengan nama produk Food Check sendiri yang berarti sudah makan. Slogan ini menggunakan bahasa Indonesia yang sudah sangat dikuasai oleh masyarakat Magelang. Apalagi sekarang Universitas Tidar sudah merupakan universitas negeri, yang artinya mahasiswa yang ada di Universitas Tidar datang dari seluruh pelosok daerah di Indonesia, sehingga tidak semua mahasiswa Universitas Tidar bisa menguasai bahasa Jawa. Perkenalkan, nama saya Fatia Ayu Pratiwi, NPM 51. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yang mengenai organisasi dan manajemen perusahaan. Yang pertama itu ada founder. Nama usaha kami itu yaitu Food Check yang didirikan pada 5 Maret 2020. Pendiri dari Food Check itu terdiri dari 14 orang, yaitu Awandistian Pusponegoro, Mutmainah, Ubaid, Fiariski Faradila, Fatia Ayu Pratiwi, Rahmalisana, Vina Arfiana, Vinatun Musfiroh, Fristiana Anggiastuti, Demi Damayanti, Yuliana Anggraeni, Sultan Salahuddin, Berlian Hafizah, dan Muhammad Wahyu Setiobudi. Alamat dari Food Check itu berada di Potor Bangsan, Kota Magelang. Produk dari usaha bisnis ini itu terdiri dari Food Check Rice Bowl. Yang kedua itu ada tim bisnis. Tim bisnis dari Food Check itu terdiri dari 2 kepengurusan, yaitu pengurus aktif dan pengurus pasif. Pengurus aktif merupakan pengurus yang secara langsung menjalankan dan mengurus segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Pengurus aktif itu terdiri dari Awandistian, Vina Arfiana, Via Rizky, Yuliana Anggraeni, Dewi Damayanti, Vinatun Musfiroh, dan Berlian Hafizah. Ketujuh anggota itu mengurus dan menjalankan usaha, mulai dari mempersiapkan bahan, mengolah, mengemas, serta memasarkan produk Food Check. Yang kedua itu ada pengurus pasif. Pengurus pasif merupakan pengurus yang tidak langsung mengurus usaha, tetapi wajib menyetor modal dan berhak mendapatkan keuntungan. Pengurus itu terdiri dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Ubaid, Muhammad Wahyu Setiobudi, Mutmainah, Fristiana Anggiastuti, Fatia Ayu Pratiwi, dan Rahmalisana. Pengurus pasif itu mengurus manajemen perusahaan, mulai dari keuangan serta strategi pemasaran dan kegiatannya. Selanjutnya ada struktur dan legalisasi. Itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi dari usaha bisnis kami itu kepala perusahaannya itu adalah Awandistian Pusponegoro, sekretarisnya Mutmainah, koordinator perusahaannya itu Berlian, dan terdiri dari aspek legal. Aspek legalnya itu terdiri dari Ubaid dan Fiariski Faradila. Aspek keuangannya Fatia Ayu Pratiwi dan Rahmalisana. Aspek inovator
itu Fristiana, Fianatun Muspiroh, dan Vin Arfiana. Sedangkan aspek pemasaran terdiri dari Dewi Damayanti, Juliana Anggraini, dan Sultan. Kepala perusahaan bertanggung jawab atas segala hal yang mendukung kelancaran bisnis foodcheck. Tugas kepala perusahaan antara lain mengontrol manajemen bisnis perusahaan, mengontrol kinerja bisnis foodcheck, dan juga mengontrol kebijakan dan strategi usaha. Kemudian, sekretaris bertanggung jawab dalam administrasi surat menyurat, agenda, dan catatan penting yang berkaitan dengan bisnis foodcheck. Sekretaris juga bertugas menerima dan mendata segala bentuk laporan dari keempat aspek, kemudian melaporkannya kepada kepala perusahaan. Koordinator perusahaan mengemban tanggung jawab dalam penyediaan produk foodcheck dan juga kinerja tim dengan memantau dan mengontrol kualitas produk foodcheck yaitu rice bowl itu sendiri dan juga kinerja para anggota tiap aspek. Aspek legal bertanggung jawab dalam persoalan perizinan CV foodcheck yaitu dalam pembuatan surat akta perusahaan, NPWP, dan juga perizinan melalui OSS. Tugasnya yaitu mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran akta perusahaan dan NPWP, serta mendatangi notaris untuk melakukan perizinan dan juga pengurusan perizinan melalui OSS. Aspek keuangan atau bendahara bertanggung jawab dalam segi keuangan bisnis. Tugasnya yaitu mengontrol pemasukan, yaitu pengumpulan modal, dan juga pengeluaran usaha, serta mencatat dan mendata keuangan tersebut agar mempermudah pengelolaan dan evaluasi keuangan. Aspek inovator bertanggung jawab dalam menciptakan suatu inovasi baru untuk mengembangkan produk foodcheck. Tugasnya yaitu melakukan riset atau penelitian yang inspiratif dan inovatif untuk memajukan bisnis foodcheck. Yang terakhir yaitu aspek pemasaran bertanggung jawab dalam mempromosikan perusahaan, bertugas mengolah produk foodcheck dan juga memasarkannya. Legalisasi perusahaan adalah proses untuk mendapatkan perizinan perusahaan. Aspek legal dari kelompok kami mendaftarkan akta perusahaan dan juga NPWP dari CV foodcheck terlebih dahulu dengan mendatangi notaris kemudian melakukan perizinan melalui OSS atau online single submission dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, login website OSS. Kedua, mengisi form ambil data dan mengisi data profil perusahaan. Ketiga, mengecek kelengkapan dan melakukan input data jika ada kesalahan. Kemudian, perilisan izin dalam bentuk nomor induk berusaha atau NIB. Terakhir, memajukan izin usaha dan komersial. Saya Fristiana Agustus Dewi akan melanjutkan tentang pelayanan pada foodcheck. Foodcheck ini memiliki 3 pelayanan, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pelayanan administratif meliputi bendahara dan sekretaris di mana mereka mengatur pengeluaran serta penerimaan barang. Yang kedua ada pelayanan barang, di mana pelayanan barang itu foodcheck menyediakan produk berupa makanan berbentuk rice bowl. Yang ketiga itu ada pelayanan jasa, di mana foodcheck ini menyediakan pengantaran makanan untuk konsumen. Produk foodcheck ini adalah produk yang berbentuk rice bowl, di mana foodcheck ini memiliki inovasi produk berupa topping. Topping yang disediakan oleh foodcheck ini ada sosis, mayones, nugget, dan cabai pedas berlevel. Nah, kemasan produk yang digunakan pada rice bowl foodcheck ini menggunakan wadah plastik atau cup styrofoam yang akan ditambahkan dengan stiker logo dari foodcheck. Keunikan yang ditawarkan dari rice bowl foodcheck ini yaitu penyajian nasi yang dicampurkan dengan nori atau rumput laut dan dicampurkan menjadi satu lalu diaduk bersamaan sampai merata. Setelah itu baru ditambahkan topping di atasnya. Lokasi yang kami tuju untuk melakukan usaha ini adalah di universitas sendiri, yaitu dalam salah satu sangat strategis untuk menjual produk kami. Ya, di sini kita memiliki 3 segmentasi, yaitu adalah segmentasi pada wilayah, demografis, dan psikologis. Pada wilayah sendiri biasanya kan ini adalah masyarakat perkotaan. Di sini strategi kami adalah masyarakat perkotaan yang sangat cocok dengan makanan cepat saji ini dan cocok dengan seleranya mereka gitu loh biasanya. Padahal orang kota tuh senangnya makan yang cepet-cepet sama yang seperti yang baru, yang unik-unik ini. Yang kedua adalah segmentasi demografis, yaitu
Di sini kita akan menjual produk ini pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Biasanya itu mahasiswa itu senang memamerkan produk ini pada sosial media gitu loh, untuk supaya meningkatkan eksistensi mereka gitu. Dan juga topping di sini tuh sangat varian. Biasanya tuh memiliki topping-topping yang unik agar bisa diminati oleh generasi zaman sekarang ini sama anak muda zaman sekarang. Yang ketiga adalah segmentasi psikologis, yaitu produk ini tuh bisa dibawa kemana-mana dan juga bisa dihidangkan dengan cara yang santai. Wah, di sini kan maksudnya jadi seneng gitu loh, ingin memakan dari produk kita ini sendiri gitu. Baik, saya Muhammad Aistio Buti akan menerangkan analisis SWOT dari proposal bisnis kami, yaitu Fucek Rice Bowl. Sebelum ke analisis SWOT, kita akan mengetahui kondisi kuadran usaha pada proposal bisnis kami, yaitu Fucek Rice Bowl. Proposal bisnis kami Fucek Rice Bowl berada pada kondisi kuadran usaha S atau namanya self-employed. Self-employed sendiri yaitu memiliki kebebasan waktu, kebebasan dalam menentukan penghasilan mereka. Semakin giat mereka bekerja, maka semakin besar pula penghasilan yang didapat. Tetapi jika tidak bekerja, maka tidak akan mendapat pendapatan sama sekali. Itu merupakan hal yang wajar bagi rintisan usaha kecil yang kita mulai. Semakin berkembangnya usaha, tentu posisi kuadran usaha akan semakin naik tingkatannya. Kita akan menuju ke analisis SWOT proposal bisnis kami. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk Rice Bowl Fucek merupakan ide yang baru dan segar, yaitu makanan dengan cita rasa yang enak serta bergizi. Penggunaan topping yang semakin menarik perhatian karena umumnya digunakan pada produk yang makanan manis, serta kemasannya yang juga ringkas, membuat produk kami mudah dibawa kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk Fucek Rice Bowl ini yaitu pada cita rasa yang tergantung pada keadaan makanan saat dimakan. Produk kami lebih baik dimakan saat fresh from oven atau masih baru dibuat. Kemungkinan cita rasa akan menurun jika makanan tidak segera dimakan atau disimpan pada tempat yang tidak semestinya. Selanjutnya yaitu opportunity atau keuntungan. Kondisi pasar saat ini sangat baik untuk produk baru yang belum pernah dibuat. Konsumen tertarik dengan sesuatu yang baru, dapat dipamerkan di sosial media. Dan untuk daerah Kota Magelang sendiri, masih belum ada produk seperti Rice Bowl Fucek ini, sehingga meningkatkan peluang minat dari konsumen di sekitar wilayah Kota Magelang. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Produk Fucek Rice Bowl ini yang baru, belum pernah ada sebelumnya, sangat menarik minat konsumen di awal-awal penjualan, namun biasanya akan menurun seiring berjalannya waktu. Hal ini kami amati pada produk-produk serupa yang pernah meledak pada waktu-waktu tertentu. Untuk itu menjadi PR kami untuk mempertahankan agar permintaan tidak menurun drastis dari waktu ke waktu. Assalamualaikum, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu tentang kompetitor studi banding produk sejenis. Nah, kompetitor atau pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat, pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Nah, untuk pesaing Rice Bowl di sekitar Magelang Utara belum terlalu banyak. Yang saat ini menjadi pesaing usaha kami itu ada Skodela, Skota, dan Nasi Gajah. Itu yang terletak di sekitaran Magelang Utara. Nah, di sini saya akan membandingkan antara ketiga pesaing tersebut dengan produk usaha kami. Nah, untuk nasi gajah itu adalah nasi dengan ayam dan cumi serta tambahan topping. Terus packingnya sudah memiliki label ternama. Jadi nasi gajah itu toppingnya ada ayam dan juga ada cumi yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan cita rasa yang enak. Untuk harganya itu mulai dari 15 ribuan.
Jadi harga termurah di nasi gajah itu 15.000. Terus memiliki menu yang beragam dan tidak cuma hanya satu menu, dan memiliki tambahan sambal mata dan memiliki tempat penjualan yang tetap. Nah, sedangkan Rice Bowl Food Check punya kami itu melakukan penjualan dengan sistem online atau pre-order dan membuka stand di acara tertentu karena kami masih pemula dan belum memiliki modal yang cukup banyak untuk membuka tempat. Sedangkan untuk pesaing yang kedua itu ada sekotak. Sekotak itu nasi dengan ada 2 macam pilihan menu, yaitu ayam dan sosis. Nah, ayam dan sosis ini kalian terserah bisa milih seperti saus sambal manis, saus barbecue, dan lain-lain. Nah, untuk harga itu mulai dari 12 ribuan. Jadi termurah itu 12.000. Terus memiliki 3 macam menu dengan tambahan telur. Jadi menunya ada 3 yang terdiri dari sosis dan ayam tersebut. Terus untuk melakukan branding, mereka melakukan giveaway pada opening mereka. Sedangkan Rice Bowl kami yaitu Foodcheck itu campuran nasi dengan nori dan mayones yang memiliki kandungan protein yang baik. Kemudian pesaing yang ketiga yaitu Scodella, yaitu nasi dengan 4 macam menu, yaitu ayam salted, egg, chicken and cheese, terus sosis dan telur spicy, terus chicken barbecue. Untuk harga Scodella itu harganya lumayan mahal di antara kedua pesaing, yaitu harganya mulai dari 18.000. Kemudian memiliki menu varian yang mewah dan memiliki branding pemasaran yang baik. Nah, dia juga melakukan pemasaran melalui online, yaitu media sosial Instagram yang memiliki followers cukup banyak dibandingkan pesaing yang lain. Jadi untuk Scodella ini lumayan pesaing yang berat, tetapi memiliki kelemahan yaitu harganya jauh lebih mahal daripada pesaing yang lain karena harganya mulai dari 18 ribuan. Sedangkan untuk yang lain mulai dari 15 dan 12.000. Nah, sedangkan Rice Bowl yang kami jual itu harganya mulai dari 8.000. Terus toppingnya apa? Toppingnya itu ada nugget dan sosis, terus diberi saus mayones. Nah, Rice Bowl yang kami buat itu adalah modifikasi dari mentai rice dan oregano. Jadi untuk Rice Bowl kami, nasinya itu dicampurkan dengan nori dan diberi topping sosis dan nugget, terus ditambahkan mayones. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum pasar. Pengetahuan mengenai kondisi pasar itu sangat penting untuk melihat peluang yang ada di dalam pasar. Sehingga dalam berwirausaha kita harus mempunyai strategi yang direncanakan. Nah, strategi yang kelompok kami lakukan yaitu menggunakan strategi STP atau segmentasi targeting position. Menurut Kasali, segmentasi merupakan proses pengelompokan pasar yang heterogen ke depan satu kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Target produk dari kami yaitu mahasiswa dan masyarakat di sekitar kampus Universitas Tidar. Kami memilih mahasiswa karena mahasiswa lebih cenderung memilih kuliner yang murah dan praktis. Position sendiri merupakan bagaimana kami akan menempatkan produk kami sehingga mampu bersaing dengan produk-produk yang sudah ada, sehingga kami membuat inovasi dalam produk Foodcheck ini. Selain memperhatikan kualitas dan kuantitas produk, kami juga memperhatikan kenyamanan konsumen. Selanjutnya ada strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama ada produk. Produk kami dibuat dari bahan-bahan yang baru, memiliki kandungan gizi yang tinggi, dan dibuat secara higienis. Keuntungan produk kami yaitu dengan berbagai macam topping untuk produk Rice Bowl seperti nugget dan sosis. Kami juga melakukan pre-order dan delivery order untuk memudahkan pelanggan mendapatkan produk kami
dengan media sosial WhatsApp. Selanjutnya ada price. Nantinya kami akan melakukan survei untuk menentukan harga yang sesuai. Namun sebelumnya, kami telah merencanakan untuk mematok harga sebesar 20.000 untuk satu rice bowl. Selanjutnya ada promotion. Kami mengenalkan produk melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kami juga melakukan promosi dengan menggunakan brosur dan dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada placement. Untuk memudahkan pelanggan mendapatkan produk kami berencana menjual di area sekitar kampus Universitas Tidar. Selanjutnya ada people. People di sini yang dimaksud adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kami menetapkan anggota yang memiliki keterampilan dan memiliki komunikasi yang baik dan menarik untuk menarik para konsumen agar membeli produk kami.